Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah bahan bangunan. Untuk minggu ini, materi saya berikan lewat video bahan ajar berikut. Jadi nanti teman-teman bisa mempelajari materi saya minggu ini lewat video berikut ya. Oke, langsung saja. Bentar, saya share screen. Oke, hari ini mata kuliah bahan bangunan saya akan menyampaikan sedikit materi gitu ya tentang persyaratan-persyaratan teknis bahan bangunan untuk yang biasanya digunakan ketika proses pelaksanaan pembangunan gitu. Jadi ini ada beberapa tujuan mempelajari mata kuliah ini. Pertama, kita mengetahui material for construction, jadi memiliki pengetahuan tentang penerapan bahan bangunan di lapangan. Gitu. Kemudian yang kedua adalah terkait green material, jadi mengenal beberapa bahan bangunan dengan inovasi yang ramah lingkungan. Gitu. Kemudian desain intent, jadi mengetahui alasan dan pertimbangan pemilihan bahan oleh arsitek pada desain bangunan. Kemudian yang terakhir tujuannya adalah untuk desain development, sehingga kita sebagai arsitek nantinya mampu menentukan dan menerapkan berbagai macam pilihan bahan bangunan dalam pengembangan desain. Ini materi kita hari ini, jadi tentang persyaratan teknis bahan bangunan, dan yang kedua adalah beberapa kategori material berdasarkan fungsinya. Ini persyaratan teknis bahan bangunan. Yang pertama, bahan bangunan itu harus memiliki kekuatan bahan, gitu ya. Kekuatan bahan ini maksudnya adalah bahan bangunan tersebut memiliki kemampuan untuk menahan beban tanpa menimbulkan kerusakan atau perubahan bentuk dari bahan bangunan itu. Gitu ya. Kemudian jenis kekuatan bahan itu dia harus mampu tahan terhadap beban tarik, beban tekan, beban bengkok, beban puntir, dan beban geser. Itu hal-hal yang harus diperhatikan ketika nanti menentukan bahan. Nah, ini contohnya, contoh gambarnya beton. Jadi ini uji kekuatan beton. Jadi beton sebelum diaplikasikan di lapangan, dia akan dilakukan uji kekuatan dulu. Kalau ini contoh dari gambar beton yang diuji kekuatan tekannya. Ini juga salah satu contoh lagi untuk uji kekuatan tekan untuk metal atau besi gitu ya. Kemudian selanjutnya persyaratan teknis bahan bangunan yang kaitannya terhadap durability atau daya tahan dari bahan bangunan. Jadi bahan bangunan ini harus tahan terhadap beban yang sudah dijelaskan tadi, beban tarik, tekan, geser, dan segala macam. Kemudian bahan bangunan harus tahan terhadap climate atau iklim, harus tahan terhadap api, harus tahan terhadap kondisi termal atau suhu, dan bunyi. Saya jelaskan satu-satu. Jadi yang pertama tadi bahan bangunan harus memiliki ketahanan terhadap beban. Misalnya kalau ini contoh gambarnya, material lantai. Jadi ini salah satu ruangan di bengkel gitu ya, di salah satu bengkel. Material lantainya tentu akan berbeda dengan material lantai bangunan yang lain gitu ya. Misalnya hanya untuk rumah tinggal. Tentu treatment lantainya akan beda gitu karena bangunan bengkel ini kan memiliki beban yang cukup berat, yaitu banyak mobil-mobil dengan berat yang cukup besar akan stay di ruangan tersebut dalam waktu yang tidak sebentar. Gitu. Makanya material dari lantai untuk bangunan bengkel ini atau mungkin pabrik juga bisa itu perlu treatment khusus yang bisa tahan terhadap beban dari alat-alat di bengkel tersebut, dari mobil-mobilnya, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya bangunan harus tahan terhadap iklim. Jadi misalnya di Indonesia lah contohnya ya, contoh paling gampang di sini akan ada musim hujan, musim panas. Kemudian di Indonesia itu faktor kelembapan itu menjadi faktor utama gitu ya. Jadi kalau
tanggap terhadap kelembapannya itu, sebuah bahan bangunan itu harus mampu mencegah munculnya jamur karena lembab gitu ya. Kemudian kalau air itu salah satu solusinya bisa menggunakan waterproofing. Nah, salah satu permasalahan yang sering muncul dari jamur, dari air itu adalah seringnya muncul material-material yang jadi berkarat atau korosi, menjadi muncul korosi seperti gambar-gambar berikut. Nah, ini ada beberapa daftar material dengan karakteristiknya, nanti teman-teman silahkan baca sendiri. Selanjutnya ini juga masih kaitannya dengan climate, ini material metal, besi. Nah, kita harus beri lapisan juga supaya tahan terhadap air, lembab, panas. Kemudian ini waterproofing untuk rooftop, jadi karena rooftop di bagian atas sendiri, dia pasti akan kena panas terus, kena hujan, gitu. Jadi harus dilakukan waterproofing seperti gambar berikut. Kemudian ini salah satu untuk material kayu. Kayu itu adalah salah satu material yang cukup riskan terkait dengan perubahan iklim gitu ya. Dia bisa lembat, bisa berjamur, bisa muncul rayap juga mungkin. Jadi kayu ini harus ditreatment sebaik mungkin supaya dia tahan terhadap iklim. Ini salah satu contoh gambarnya, kayunya dimasukkan ke sebuah alat untuk dikeringkan, jadi supaya lebih tahan lama. Kemudian selanjutnya material harus tahan terhadap api. Jadi kalau kita bicara material yang tahan terhadap api itu ada dua, ada combustible material dan non combustible material. Yang combustible material itu adalah material yang mudah terbakar karena bereaksi dengan oksigen. Contohnya adalah kayu, fiber, seperti itu. Kemudian yang non combustible material itu adalah material yang tidak mudah terbakar, namun akan terjadi kerusakan material pada suhu yang cukup tinggi. Contohnya itu ada batu, beton, metal, kaca, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh bahan bangunan yang supaya tahan terhadap api bisa dilakukan seperti ini dengan fireproofing, dengan di spray gitu menggunakan zat kimia seperti ini. Kemudian di coating dengan cat juga bisa untuk material baja seperti ini. Kemudian selanjutnya bahan bangunan harus tahan terhadap suhu atau termal. Suhu atau termal. Jadi kalau kita bicara suhu atau termal itu yang paling akan menerima efeknya itu adalah dinding bangunan, gitu ya. Jadi selubung bangunan atau dinding bangunan. Sedangkan selubung bangunan itu atau dinding bangunan itu biasanya terdiri dari dua elemen, elemen kaca sebagai jendela atau bukaan, kemudian elemen dinding itu sendiri yang masif, gitu ya. Yang paling dominan untuk memasukkan suhu atau panas ke dalam bangunan itu adalah kacanya, karena dia akan menerima panas secara langsung dan akan masuk langsung ke dalam bangunan. Gitu. Jadi kalau kita bicara kaca, itu indikator yang paling sering digunakan itu adalah SHGC atau Solar Heat Coefficient. Ini adalah karakteristik kemampuan kaca dalam menyerap panas matahari. SHGC ini wujudnya angka, jadi angkanya antara 0 sampai 1. Semakin besar angkanya, semakin besar pula panas matahari yang akan masuk ke dalam bangunan. Jadi misalnya SHGC-nya menunjukkan 0,5. Berarti 50% cahaya matahari akan masuk ke dalam bangunan. Kemudian jika ada SHGC 0,8, itu berarti 80% panas dan cahaya matahari yang akan diteruskan ke dalam bangunan. Seperti itu ya contohnya. Nah, ini contohnya beberapa tabel SHGC dari beberapa tipe kaca, nanti teman-teman bisa pelajari. Selain itu, kalau tadi selain dari kaca kan ada dari dinding gitu ya. Kalau dinding itu indikatornya bukan SHGC, tapi U value. U value itu adalah nilai konduktivitas dari dinding tersebut. Konduktivitas itu adalah kemampuan si dinding itu untuk meneruskan panas ke dalam bangunan. Selanjutnya kaitannya dengan thermal itu pasti nanti kita akan bicara tentang urban heat island. Urban heat island nanti teman-teman silahkan searching lagi apa itu urban heat island. Jadi di sini kaitannya dengan material. Jadi material itu harus berkontribusi pada temperatur udara di area sekitarnya. Jadi jangan sampai ketika kita memilih material
itu justru akan membuat panas lingkungan sekitarnya. Istilah gampangnya seperti itu. Selanjutnya, harus tahan terhadap noise atau bunyi-bunyian. Ini salah satu contoh gambar soundproof. Jadi untuk menahan bunyi di sebuah ruangan, kita bisa menggunakan beberapa alternatif material. Bisa menggunakan MDF ceiling. Mungkin teman-teman pernah lihat di gedung-gedung auditorium sering menggunakan ini. Itu kemudian selanjutnya bahasan yang berikutnya adalah terkait kategori material berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya ini yang pertama kita akan bicara tentang landscape. Gitu. Landscape itu ada dua, hardscape dan softscape. Hardscape itu adalah elemen-elemen jalan setapak ini, hard, dia keras. Gitu. Jadi elemen-elemen jalan setapak ini. Kemudian softscape itu lebih soft, lebih lembut, itu biasanya sebutan untuk area hijaunya atau rumput-rumputan. Nanti lebih detailnya pertemuan berikutnya akan saya jelaskan. Kemudian ini ada kategori material berdasarkan fungsi, tapi kita bicara struktural. Kalau struktural itu nanti akan ada istilah core, kolom, balok, slab, dan sebagainya. Kalau kita bicara struktural, nanti lebih detail di mata kuliah struktur akan dipelajari tentang ini. Nah, ini contoh-contoh gambaran material yang berdasarkan strukturalnya gitu. Jadi permainan bahan bangunan, material kayu yang juga digunakan sebagai elemen struktur utamanya. Ini contohnya ini. Ini ada bangunan di Spanyol. Dia bisa membentuk bentuk bangunan seperti ini dengan material kayu. Gitu. Jadi kita sebagai arsitek juga harus berani untuk membuat desain yang extraordinary seperti ini, tapi tetap memperhitungkan sistem struktur. Ini juga contoh lagi masih dari struktural, kita menggunakan konkrit atau beton. Ini di Centro Polaris, bangunan convention hall itu material atapnya menggunakan beton yang bentuknya lengkung. Gitu. Jadi beton pun bisa dibentuk lengkung, tidak hanya kaku sebagai rooftop seperti itu yang datar-datar. Selanjutnya mungkin teman-teman sudah pernah lihat ya. Ini Stadion Bird Nest di Beijing. Dia menggunakan material baja seperti ini, bisa juga nanti teman-teman mendesain dengan model seperti ini. Kemudian yang non-struktural, kita bicara wall, dinding, lantai, ceiling, atau plafon, dan atap. Gitu. Nah, ini bicara internal wall yang non-struktural, itu ada macam-macam. Karakternya untuk non-struktural itu harus aman, harus sesuai dengan tema interiornya, dan perawatannya mudah. Ini beberapa aplikasi material untuk dinding, bisa dilihat di sini. Contohnya nanti pakai gypsum board atau plasterboard. Karakteristik bahannya bisa teman-teman lihat di sini. Saya tidak jelaskan satu-satu di sini ya. Jadi silahkan pelajari, harus tahan api, kedap suara, dan lain sebagainya. Kemudian untuk papan kayu, ini juga karakteristiknya macam-macam, harus kuat, indah, finishingnya juga harus diperhatikan karena dia menggunakan material kayu. Kemudian selanjutnya material konkrit atau beton, ini juga sekarang banyak digunakan ya, dinding beton diekspos seperti ini. Dia karakternya water resistant, jadi lebih tahan air, tahan lama, tapi cukup mahal biayanya. Kemudian ubin, biasanya untuk lantai ya. Lantai ini biasanya dekoratif, sekarang ubin, keramik itu kan desainnya macam-macam. Harganya juga macam-macam. Kemudian untuk yang non-struktural lagi, untuk external wall, dia macam-macam fungsinya, bisa untuk insulasi, insulasi thermal, insulasi suara juga bisa, untuk melindungi bangunan dari angin, kelembapan, hujan, dan sebagainya. Pilihan materialnya bisa dilihat berikut. Ini contohnya non-struktural untuk eksternal, bisa pakai kaca seperti ini, jadi dia kaca ini bukan sebagai struktur utama materialnya, hanya sebagai dinding pengisi, dan kacanya ini biasanya sudah modular. Modular itu adalah dia sudah diproduksi di pabriknya dengan ukuran tertentu yang sudah disesuaikan dengan ukuran bangunannya, kemudian nanti di lapangan ketika proses membangun sudah tinggal pasang.
Nah, ini aluminium composite panel. Ini yang kemarin ada yang menanyakan juga ya tentang aluminium composite panel. Bentuknya hampir seperti ini. Jadi kita bisa mengaplikasikan berbagai macam model bentuk dengan aluminium composite panel. Dan dia ini bukan struktur utamanya. Kemudian menggunakan kayu, ini bisa diaplikasikan untuk shading atau penghalang sinar matahari masuk ke dalam bangunan. Seperti ini contoh aplikasinya. Nah, itu materi saya hari ini. Sejauh ini masih sampai sini dulu, gitu ya. Nanti minggu depan akan saya lanjutkan lagi materi berikutnya. Dan ini beberapa referensi yang saya gunakan. Nanti kalau teman-teman mau melihat-lihat, silahkan. Oke, sekian materi dari saya. Ini ada tugas, silahkan teman-teman kerjakan. Ini kemarin saya rencanakan kelompok, tapi karena kondisi pandemi gini, kayaknya tidak memungkinkan untuk bekerja secara kelompok gitu ya. Jadi ini tugas individu. Silahkan teman-teman survei jenis bahan bangunan ke toko bangunan terdekat saja di tempatnya masing-masing. Kemudian dianalisis sifat beserta fungsi dari bahan bangunan itu. Minimal 5 bahan bangunan yang diambil. Jadi misalnya nanti survei hebel, hebel harganya sekian, fungsinya apa sih biasanya? Kemudian mungkin nanti survei tentang besi. Besi itu ukurannya sekian, 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 harganya sekian, fungsinya biasanya diaplikasikan untuk apa? Minimal 5 bahan bangunan. Oke, nanti silakan dikerjakan di kertas A4, maksimal 5 lembar saja. Dikumpulkan tanggal 12 Oktober 2020 melalui Google Classroom maksimal jam 23.59. Gitu ya, cukup jelas materi hari ini dan tugasnya. Silahkan dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan di Google Classroom. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu teman-teman semua. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.